Selamat malam Bapak Ibu. Menghadapi masa pandemi ini, kita harus berpikir positif dan memotivasi diri. Selalu berpikir bahwa pandemi ini akan berakhir dan kehidupan akan kembali normal. Untuk itu, kita diajak untuk tetap bersyukur karena rasa syukur adalah kunci dalam hidup yang dapat mengubah situasi di sekitar kita. Karena itu, ada kekuatan Roh Kudus di dalam hati kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Manuel Esau Raintung, SSI MM. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam takhta kekudusan Allah. Kami persilahkan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat, kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Keesaan 42 bait yang pertama. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat, telah Engkau karuniakan rahmat dan sukacita, waktu kerja siang hari. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur ya Bapa. Saat ini kami akan berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkaulah gembala kami. Datang dan sucikan ibadah kami, serta perdengarkan suara-Mu, agar hati dan pikiran kami
menikmati kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan. Kita membaca dari Mazmur 143 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca ayatnya yang keluar dan Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang masuk ke dalam. Mazmur 143 ayat 1 sampai 8. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap. Seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang lubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Kita melakukan Kidung Keesaan 422, bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab dan menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami pada malam hari ini ketika kami bersama berjumpa dalam persekutuan kasih, meskipun tidak bertatapan secara langsung, kami berada di tempat kediaman kami masing-masing,
tapi biarlah kami semua mengalami kesatuan hati untuk datang kepada Tuhan dan untuk bersekutu bersama. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami, demi kemuliaan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada hari Minggu yang ketiga masa Prapaskah ini, di hari Rabu ini kita masih melanjutkan untuk membaca kitab Esra. Bacaan kita adalah menurut kitab Esra pasal yang ke-8, mulai ayat 21 sampai dengan ayat 23. Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Mari kita semua berdiri sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini masa Raya Prapaskah pada pekan yang ketiga. Artinya 3 pekan lagi kita akan merayakan Paskah. Masa Prapaskah, saya kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya merupakan perayaan gereja terhadap penderitaan dan pergumulan Kristus, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang sama sekali Ia tidak mau menghadapi keadaan ini, tetapi karena Bapanya yang mau, maka Ia menyaksikan dirinya sebagai hamba yang setia, tetap ada dalam keinginan Bapanya. Apa rahasianya? Ya, itu yang harus kita mengerti. Itulah sebabnya gereja merayakan masa sengsara Yesus. Di antaranya kita mengerti bahwa Yesus ketika Ia menderita, sungguh-sungguh Ia mengikatkan dirinya, mengaitkan dirinya dengan Tuhan, dengan Bapanya. Dia tetap terus menempel dengan Bapanya, karena Ia meyakini bahwa tugas suruhan ini bukanlah tugas suruhan untuk bermuara pada sesuatu yang konyol atau tidak mempunyai makna. Disitulah kesaksian dirinya menjadi hamba yang setia. Penderitaan silih berganti, kesukaran-kesukaran Ia hadapi, bahkan sampai terdalam penderitaannya.
ketika ia harus mengalami cercaan dan bahkan ia harus mengalami kesakitan. Yesus juga berpuasa. Itu caranya. Yesus juga melakukan puasa. Cara Yesus untuk melakukan puasa sudah barang tentu bukan mengikuti tradisi-tradisi yang ada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang melakukan aktivitas puasa. Dan kadangkala puasa seringkali menjadi peristiwa tradisional. Tidak. Puasa sesungguhnya yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk mendekatkan, untuk mengikatkan dirinya, mengaitkan dirinya dengan Sang Bapanya. Puasa-puasa yang ada dalam Alkitab, kita tahu misalnya puasa Musa ada 40 hari, 40 malam. Ada juga puasa Daud yang tidak makan semalaman. Puasa Elia juga 40 hari, 40 malam. Puasa Esther 3 hari, 3 malam. Puasa Daniel 10 hari. Puasa Yunus 3 hari. Puasa orang-orang Niniwe 40 hari, rata-rata berkisar 40 hari, sama juga dengan Yesus 40 hari berpuasa. Tapi apa sebenarnya? Kalau kita baca dalam bacaan kita pada malam hari ini, Esra ketika ia memimpin perjalanan bangsa Israel ini untuk kembali ke Yerusalem, membutuhkan waktu 5 bulan sebagai sebuah masa waktu yang cukup panjang. Dan di tengah-tengah pergumulan pada saat itu, Yesaya mendampingi, ia sebagai imam mendampingi bangsa Israel ini untuk tetap merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang dibangunkan oleh Yesaya pada saat itu adalah mengajarkan orang-orang Israel pada saat itu untuk sungguh-sungguh mereka datang menghampiri Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Esra mengajak, mari kita mengharap, mengandalkan Tuhan. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita ini, Esra mempunyai pengalaman bahwa ia sudah merasa bersyukur bahwa raja yang pada saat itu, Raja Babel pada saat itu, yang seharusnya menghambat mereka, tapi justru banyak membantu mereka. Membantu bukan hanya sekedar memotivasi, tapi juga memfasilitasi, memberikan sarana-sarana dan bahkan perbekalan sampai dengan material untuk membangun bait suci. Itu semua dipersiapkan. Tapi Esra tidak meminta pengawalan. Karena keyakinannya Esra tidak meminta pengawalan. Mestinya raja bisa memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan mereka saja, pada saat itu bisa. Untuk membangun perbekalan, untuk membangun bait suci juga bisa. Tapi perjalanan 5 bulan bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak halang rintang, banyak tantangan, hambatan. Di antaranya adalah juga berhadapan dengan musuh. Pada saat itu Esra menyaksikan bahwa perjalanan orang-orang yang diselamatkan ini dimintanya untuk mengandalkan Tuhan. Salah satu bentuk wujud pengandalan Tuhan adalah mengosongkan diri dengan melakukan puasa. Tidak dijelaskan sebenarnya puasanya ini dilakukan untuk sekian waktu. Tidak soal mau waktunya panjang pendek, ya. Daud juga puasa semalam aja. Tapi yang penting adalah dengan melakukan puasa sebagai sebuah ibadah pada saat itu, mereka sungguh-sungguh mengosongkan dirinya dan hanya memberikan perhatian fokus kepada Tuhan. Disinilah yang dimaksud dengan pengandalan
Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jelas sekali bacaan kita bahwa Ezra mengatakan dia malu kalau mau minta pengawalan tentara pada saat itu. Tapi dia mempunyai senjata rohani, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu harus membebaskan dari segala kebesaran-kebesaran atau bahkan kemuliaan-kemuliaan diri. Karena itu dikatakan oleh Ezra bahwa mari kita wujudkan sikap merendahkan diri, ya, sikap untuk merendahkan diri. Karena dengan merendahkan diri itu berarti pada saat itu fokus hanya kepada Allah. Tangan Allah yang dapat menyatakan segala-galanya. Jadi disinilah poin penting. Hari ini kita mau merenungkan bahwa perilaku rohani yang harus dilakukan itu sesungguhnya dia dapat mendatangkan kesejahteraan untuk semua. Kita diajar dan diajak oleh Ezra melakukan perilaku rohani, tindakan rohani, bukan karena keselamatan sendiri, tapi karena demi keselamatan bersama, demi kesejahteraan bersama. Mari kita langkahi perjalanan ini dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya, maka kita semua akan selamat. Jangan ada yang berupaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Cerita Ezra, buku Ezra ini banyak kali menggambarkan bahwa sejak awalnya Allah berkehendak menyelamatkan bangsa Israel ini dengan menggunakan apa saja. Orang lain yang tidak seiman pun dipakai menjadi alatnya. Maka pada saat itu Ezra juga menyadari kita semua harus bisa dipakai menjadi alat Allah untuk mendatangkan kesejahteraan. Jangan membangun perilaku rohani dengan berdoa hanya untuk keselamatan diri sendiri atau sekelompok atau untuk jemaat kita saja atau untuk gereja kita saja. Sebuah doa syafaat, doa yang umum untuk semua yang patut dipanjatkan. Dan bahkan bukan hanya kata-kata. Bagaimana membersihkan hati ini juga bermula dari yang tadi disebutkan. Membersihkan hati ini dengan mengosongkan diri, menyerahkan diri, merendahkan diri. Puasa itu tidak mikir. Puasa artinya dia tidak makan, tidak minum, dia tidak mikir untuk keinginan sendiri, untuk kepentingan sendiri. Itu yang dimaksud dengan berpuasa. Dan memang doa puasa tidak menjadi satu perilaku rohani yang menjadi perwujudan dari setiap orang percaya. Ada kalanya orang baru mau melakukan ibadah puasa itu kalau betul-betul dalam keadaan tersudut atau terdesak. Tapi sesungguhnya tindakan rohani seperti berpuasa itu adalah hal yang biasa. Utamanya tujuannya adalah untuk mengosongkan diri, merendahkan diri kita, untuk menyatakan secara penuh kasih kita kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Jadi jangan dipakai bahwa puasa itu justru untuk memenuhi keinginan kita. Puasa itu adalah untuk memenuhi keinginan Tuhan. Dengan kita memberikan hidup ini dengan sepenuh-penuhnya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya, maka itu yang dikatakan dalam bacaan kita. Dengan demikian Tuhan melindungi mereka. Tuhan juga berkeinginan untuk melindungi bangsa Israel ini. Bukan hanya bangsa Israel yang menghendaki perjalanan mereka terlindungi. Jadi saudara-saudara, menyerahkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan itu bukan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan
apa yang kita inginkan. Tapi itu sudah sepantasnya, itu sudah seharusnya untuk menyaksikan keyakinan. Untuk mencapai, menuju masa depan, jangan mengandalkan diri. Jangan melakukan sesuatu hanya untuk diri sendiri. Tapi kita harus dapat juga membangun kehidupan bersama-sama. Saya kira pembelajaran yang paling baik dari cerita Ezra adalah keselamatan mereka ini dilakukan secara berjemaah, rombongan. Kita mau sampai ke tempat tujuan di Yerusalem, semuanya ada dalam hati yang baru, dalam kehidupan yang baru. Mereka tidak hanya menyembah Tuhan, tunggu nanti ketika bait suci ada. Selama 5 bulan, Ezra mendampingi bangsa Israel, membangunkan mereka dari tindakan dan karya iman, supaya mereka sungguh-sungguh meyakini bahwa karya selamat dari Tuhan itu berujung, bukan tidak berujung, bukan tidak jelas, tapi jelas. Mereka akan kembali ke Yerusalem, dan di sanalah seperti dalam Yeremia 29 ayat 10, nubuatan ini dikatakan bahwa Allah berperkara untuk membangun kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan menolong masa Prapaskah ini kita semakin dapat mengerahkan perhatian kita penuh kepada Tuhan. Jangan mikir mau makan apa. Itu tidak salah. Tapi pikirkanlah kita bisa buat apa untuk Tuhan. Bukan hanya mau makan apa untuk kita, tapi kita bisa buat apa untuk Tuhan. Mari kita katakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Dan kita juga hidup mau melakukan apa juga yang Tuhan katakan bagi kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami pada malam hari ini. Meskipun kami berjauhan satu dengan yang lainnya, tapi biarlah kami berdekatan dalam hati untuk sama-sama merasakan dan menghayati kuasa dan kasih Tuhan. Berkatilah persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu GPIB Karis, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Tuhan tolong agar supaya kami semua mengalami karya kasih Tuhan dan kami dapat menyaksikannya di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Kami belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika kembali ke Yerusalem melalui bimbingan Esra. Kami rindu pula juga dapat menyaksikan kehidupan beriman kami, untuk kami dapat melakukan yang terbaik ketika menapaki masa depan kami. Kami bersama ada dalam kesediaan dan kesetiaan untuk mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Berkatilah kami semua di saat kami akan menyambut Paskah-Mu. Kami semua kiranya dibangkitkan dalam iman, harap dan kasih kami kepadamu. Berkatilah warga jemaat yang bergumul karena sakit. Mereka dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong. Kami mendoakan bagi Ibu Risma Lindawati, Bapak Pelopesi, Bapak Sudirga, Saudara Michael Latuperisa, dan juga Saudara Cliff Arsadi. Ataupun mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan menolong. Mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan juga menolong menguatkan mereka semua. Kami mendoakan bagi mereka yang berduka cita, Tuhan juga hiburkan. Oleh karena kekasih-kekasih mereka yang sudah Tuhan muliakan, Tuhan berkatilah saudara-saudara kami dengan pergumulan di tengah-tengah keluarga rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh, para muda-mudi, mereka yang sementara mencari pekerjaan, mereka yang merindukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami semua. Sebagai persekutuan jemaat-Mu, berkatilah para presbiter dan semua unit-unit misioner. Tuhan kiranya memberkati agar supaya pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu semakin dibangkitkan, untuk kami dapat merasakan akan segala karya kasih Tuhan. Berkati semua rencana untuk memperingati Paskah dan juga hari ulang tahun jemaat, bagi panitia pelaksana perayaan Paskah dan HUT, juga bagi persiapan untuk menyusun program kerja dan anggaran di tahun yang baru, tahun 2021-2022, dan usaha-usaha yang kami lakukan dalam rangka pengurusan izin membangun tempat ibadah di tempat ini. Tuhan berkatilah. Kami mohon damai sejahtera-Mu bagi kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Kami doakan bagi warga masyarakat di sekitar kami, Tuhan juga memberkati mereka. Bagi GPIB di seluruh wilayah pelayanannya, khususnya dalam menjelang persidangan sinode yang akan datang. Berkati pula bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menyertai pimpinan negara, kepala pemerintahan, dan juga kepala daerah. Bagi Wali Kota Jakarta Timur, bagi Bapak Camat Cakung, Bapak Lurah Pulau Gebang, Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami berserah dan bersyukur kepadamu. Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nats Alkitab dalam Matius 10 ayat 42 yang menyatakan, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 385, bait 1 dan 2. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online, live streaming, untuk ibadah minggu
pada setiap pukul 9.00 WIB serta ibadah-ibadah Pelkat. Besar harapan kami, seluruh keluarga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Sebagai persiapan hati kita memasuki hari Minggu keempat Prapaskah. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan berikut adalah jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudaraku, kita merindukan mengalami masa depan yang lebih baik dari hari ini. Dan oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan, meraih dan menggapai masa depan, kita juga harus dekat, datang dan dekat, serta kita dapat mengikat dan mengaitkan diri dengan Tuhan. Mari kita berserah dan kita bersyukur bahwa hidup yang dijalani saat ini ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, kita jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 pada ayat yang ke-7. Jalan itu
Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.